Yang tidak asing lagi, kuda hitam. Sering terdengar di dunia persepak bolaan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau di angka, adakah angka yang berhubungan dengan kuda hitam? Atau adakah angka kuda hitam itu? Jawabannya ada. Berapa? Ini dia. Kembali dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sentosa, bahagia, sejahtera, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Itu yang menjadi doa saya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai kuda hitam. Istilah kuda hitam seperti dari awal tadi saya sudah mengatakan sering terdengar di dunia persepak bolaan. Apa sih kuda hitam itu? Istilah kuda hitam ini muncul dari seorang yang bernama Benjamin Disraeli. Dia seorang penulis novel. Tahun 1831 waktu dia umur 27 tahun, dia menuliskan sebuah novel dengan judul The Young Duck atau Bangsawan Muda. Si bangsawan muda ini ikut lomba balap kuda tentunya, dan menunggangi kuda berwarna hitam. Dia tidak diperhitungkan, mungkin dianggapnya seperti junior gitu ya. Teman-teman pasti tahu kan lomba balap kuda seperti apa. Begitu si pintunya dibuka, wah rame-rame. Yang jadi favorit paling 1, 2, atau 3. Ternyata yang tidak terlihat, tidak masuk dalam kategori favorit ini, tidak diunggulkan, ujung-ujungnya dia tampil menjadi pemenang. Luar biasa. Dan membuat semua orang terkejut. Kenapa terkejut? Karena di luar dugaan. Itulah istilah kuda hitam munculnya seperti itu. Makanya ada kalimat dari Benjamin Disraeli ini, si penulis novel ini, kalimatnya seperti ini. A dark horse, which had never been thought of, rush past the grandstand in sweeping triumph. Seekor kuda hitam yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bergegas melewati tribun dengan kemenangan yang besar. Atau ada istilah yang lebih lengkap adalah seekor kuda hitam yang tidak masuk hitungan, dan seorang dari St. James, karena tepatnya dari St. James, yang tidak pernah terbayangkan masuk dalam daftar pembalap, mampu meraih kecemerlangan di akhir dan mengejutkan semua orang. Wow, luar biasa sekali kan? Dan istilah kuda hitam ini diperkuat lagi dengan sebuah cerita mengenai seorang bernama Alex Ramsey. Ini menceritakan sebuah latar tahun 1946 ya. Sekali lagi, tahun 1946 ini menceritakan seorang bernama Alex Ramsey yang dia akan pulang ke Inggris dari Afrika. Dan dia naik kapal. Di kapal tersebut, di tengah laut, dia tertarik dengan seekor kuda hitam. Makanya disebut ceritanya adalah The Black Stallion. The Black Stallion itu adalah kuda jantan. Jadi Black Stallion adalah kuda hitam jantan. Tertarik, suka dengan kuda ini. Gak tahu kenapa di tengah ketertarikannya tiba-tiba kapalnya dihantam badai, terdampar di pulau dan di pantai gitu ya, pulau kecil, dan terjalin persahabatan antara si Alex Ramsey ini dengan kudanya. Dan sejak itu, dia memiliki kuda tersebut, dan kemanapun Alex Ramsey pergi, selalu mengikut sertakan kuda hitamnya dalam setiap perlombaan dan meraih banyak kemenangan. Dan mulai saat itu, mulai beken lagi, mulai terkenal lagi istilah kuda hitam. Lewat cerita Alex Ramsey dengan The Black Stallion atau kuda hitam jantan. Demikian. Jadi teman-teman semua sudah tahu ya, istilah kuda hitam tidak diunggulkan sebelumnya, tidak masuk dalam perhitungan, ternyata selalu keluar menjadi pemenang. Nah itu dia. Nah dalam angka ada tidak? Teman-teman yang sering bermain angka pasti tahu ya, permainan angka ini sering muncul nih. Ini yang jadi kuda hitam bulan ini atau minggu ini angka berapa ya? Oh sering dengar itu saya. Dari dulu sering dengar kata-kata itu. Nah kalau secara permanennya itu kan berbeda-beda. Kuda hitam muncul bisa angka 1, 2, 4, 5 dan berapapun juga 7. Nah secara angka permanennya ada tidak? Saya pribadi menarik kesimpulan, angka yang menjadi kuda hitam adalah angka, kalau angka 1 sudah biasa, to be number 1, saya pengen jadi nomor 1, sering disebutkan ya. 2, wah 2 apalagi, kita selalu berdua ya. Kita, wah kata 2 ini melambangkan kebersamaan, kekompakan katanya. Berdua, kita bersama-sama, ya sering lah kalimat berdua itu. 3, wah 3 itu ya persatuan atau apapun yang berhubungan dengan kekuatan ya, kekuatan yang sangat solid. 4 sering dengar juga. 4 itu kalau kuartet ya, nyanyi berempat ya, kuartet gitu ya, atau grup berempat kuartet gitu ya. Sering. 5 apalagi sering dengar. 7 disebutnya angka sempurna, sering dengar. 8 apalagi, 8, 9 angka hoki. Itu sering terdengar. Maka yang tidak disebutkan apa?
Angka 6, saya sering mengatakan kepada teman-teman juga menarik kesimpulan saya, angka 6 disebutnya angka kuda hitam. Kenapa? Karena 6 memiliki keunikan sendiri. Contoh keunikannya apa? Oke teman-teman, kita langsung eksperimen saat ini saja. Teman-teman yang ada di rumah, silakan teman-teman sebutkan saja angka atau tulis angka pakai alat hitung juga boleh. Angkanya tapi genap, mau 1 digit, 2 digit, 3 digit. Ya genap lah, angka genap berapa saja. Misalnya, angkanya ya teman-teman. 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu angka genap. Angka genap adalah angka yang kelipatan 2 dan habis dibagi 2. Sebutkan, saya kasih contoh deh. Ini 2, 4, 6, 8. Ya ada 10 ya, 0 deh. Pakai 0. Ya teman-teman silakan. Sebutkan angka, kombinasi angka berapa saja tapi angkanya angka genap. Misal 2, 4, 6 atau 6, 4, 8 atau 8, 4, 2 atau 8, 8, 6, mau 4, 4, 0 bebas. Sudah, mau 3 digit, mau 2 digit juga boleh. Misalnya 24, 68, 82 atau 80. Itu 2 digit. Itu angka genap. Atau angka yang lain, teman-teman bebas. Sudah? Sekarang angka tersebut dikalikan angka kuda hitam yang tadi saya sebutkan. Dikalikan 6. Sudah? Dikalikan 6? Ada hasilnya? Nah ini hebatnya. Setiap angka genap berapapun juga, kalau dikalikan 6, maka angka tersebut di belakangnya akan muncul. Contohnya apa? Misalnya, 4 dikali 6. Berapa? 24. Nah, yang dikalikan 6 kan 4. 4-nya ini sering muncul di sini. Angkanya berubah, bukan 4 lagi, tapi jadi 24. Dan 4-nya tetap muncul di paling ujung. Angka lain nggak bisa seperti ini. Teman-teman bisa coba. Pakai angka lain, nggak bisa. Angkanya berubah. Ini hasilnya kan hasilnya berubah dong. Dari 4 jadi 24. Tapi 4-nya, atau berapapun juga asal genap, selalu ikut di belakang. Itu yang disebut dengan angka berapapun kalau dikalikan 6, asal angkanya ini genap, selalu ikut di belakang. Hasil, misalnya angkanya adalah, contoh, 24 dikali 6, 144. Terbukti kan? 24 kali 6. Angka paling belakang ikut juga. Mau berapa? Ini kan kebetulan aja 4. Misalnya, 468. 468 dikali 6. Hasilnya berapa? Saya sudah hitung. 2808. Tuh kan. 8 di sini, ikut juga di sini. Ini yang disebut keistimewaan angka 6. Makanya ini disebut kuda hitam. Kenapa tidak diperhitungkan? Ternyata bisa mengembalikan angka berapapun asal angka genap ya. Dikembalikan, muncul di belakangnya. Hebat kan? Luar biasa. Semoga teman-teman bisa menangkap ini. Nah, dalam contoh yang lain ada nggak? Ada. Contoh yang lain lebih paling mantap lagi kalau berhubungan dengan 6. Ternyata memudahkan segala sesuatu. Iya dong, namanya kuda hitam itu harusnya memudahkan. Muncul untuk memudahkan segala sesuatu. Contoh, 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? 36 kan? Kita bicaranya kan 6 sebagai kuda hitam. Bagaimana kalau 66 kali 6? Nah, loh. Hasilnya berapa? 66 kali 6. 6 kali 6 kan 36, 2 digit. Kalau 66 kali 6, pasti hasilnya 4 digit. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah, tinggal tulis 36 di sini. Di yang kedua dan yang terakhir. Ini diisinya sama apa? Isinya cukup kurangi 1 dari yang 6-nya, dan yang depannya ditambah 1. Jadi ini 5, 6 kurangi 1, 5. Yang di depannya, angka paling depan, di awal dari 3 ini, ditambah 1, jadi 4. Kalau 666 dikali 666, sama. Hasilnya pasti 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka ketiga, 36 juga, 3 juga. Ujungnya 6 juga, sama kayak atas. Polanya. Nah ini yang 2 gimana? Sama. Dikurangi dari 6. Kurangi 1, kurangi 1. Jadi ini 5, 5. 5 ini adalah pengurangan dari 6. Nah yang depannya adalah tambah 1. Tambah 1 dari 3. Berapa? 4. 4. Beres. Selesai. Kalau angkanya lebih banyak, silahkan teman-teman coba sendiri. Misalnya 6666 dikali 6666. Berapa? Hasilnya pasti 8 digit. Ini kan 4 digit kali 4 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tempatkan angka 3 dan 6-nya di angka
di urutan keempat, hampir tengah-tengah kan seperti ini ya, 3 dan ujungnya 6. Ininya sama juga, yang sebelum 6 kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1 dari 6, 5, 5, 5. Kalau yang di depannya kurangi 1, tambah 1, ditambah 1, dan tambah 1 dari 3. 4, 4, 4. Ini hasilnya teman-teman bisa cek sendiri. Simpel kan? Luar biasa kan? Inilah kenapa saya sebut 6 sebagai kuda hitam menurut saya. Ini luar biasa. Kalau teman-teman pusing dengan perhitungan angka ini, gampang saja. Ini minus 1 kan 555. Di depannya tidak perlulah ditambah 1 dari 3. Cukup minus 1 lagi dari 5. Sama aja 4. Ini juga dikurangi 1 dari 5. Sama aja 4. Ini saja angka yang terlibat. Sederhana kan? Luar biasa. Inilah kenapa saya suka dengan matematika. Sekali lagi, ini konten matematika merangsang siapapun juga supaya semakin mencintai matematika. Demikian saja apa yang saya bawakan. Semoga teman-teman suka. Yuk, daripada kita mencari kambing hitam, lebih baik kita mencari kuda hitam. Siapa tahu membawa keberuntungan. Terima kasih. Saya Jo Sandi. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Tetap bersyukur dan teruslah berdoa. Lakukan setepun mungkin dan kita akan berhasil. Anda akan berhasil. Karena keberhasilan lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.